Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih Sayyidi al-Habib Ja'far al-Habsyi wa Sayyidi al-Habib Abdullah al-Habsyi nawartuma hadzal balad matta'ana Allah bi tuli umrikuma Ya'mallahu ma'al Habibil Mustafa fi jannatihil ula. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kapolres, tokoh-tokoh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak raja memakai katun dipakai di Kalimantan Timur. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Wakil Gubernur. Hanya sekedar menjawab pantun saja. Hari ini bercampur dua perasaan dalam hati saya. Pertama, perasaan senang. Yang kedua, perasaan sedih. Kenapa senang? Karena adik-adik kelas saya mendapat beasiswa. Saya Al-Azhar, mereka juga akan berangkat ke Al-Azhar. Saya tidak mengatakan anak-anakku karena saya belum tua kali. Adik-adik kelas saya dapat sampai lebih 1,5 miliar. Itu saya pribadi sangat bahagia. Yang kedua sedih. Kenapa? Karena memori saya kembali ke tahun 1998. 22 tahun yang lalu. Kondisi saya sama seperti kalian pagi ini. Perasaan saya 22 tahun yang lalu seperti kalian hari. Ketika itu 100 anak Indonesia dapat beasiswa Al-Azhar. Nama saya ada di sana. Tapi tidak sebahagia kalian. Kalian mau berangkat dilepas oleh Wakil Gubernur, dilepas oleh Habib, dilepas oleh Ketua MUI, dilepas oleh Kapolres, dilepas oleh Kementerian Agama. Sedangkan saya pergi sendiri, pulang sendiri. Pergi tak diantar, pulang tak dijemput. Lalu kemudian memang nasib malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tahun 97 terjadi krisis moneter. Maka yang sebelumnya $1 itu Rp2.000, tepat pada saat saya berangkat 98, $1 itu Rp17.000. Jadi waktu itu yang mendapat beasiswa 100 orang, yang bisa berangkat hanya 74 orang. Yang lain tidak bisa menanggung ongkos biaya. Lalu kemudian berangkatlah kami pada tanggal 5 September 1998. 5 September 1998 sampailah ke Kairo. Sampai di sana, kalian hari ini nanti kalau sampai di Kairo punya sekretariat Kekeluargaan Mahasiswa Kalimantan, KMKN. Ingat itu singkatannya, Kekeluargaan Mahasiswa Kalimantan. Karena ada orang yang memplesetkan KMKM, kumpul makan. Sedangkan saya dulu begitu sampai, kami ngontrak rumah 2 kamar, harganya 300 pon di lantai 9. Kebetulan pas saya sampai di sana sering mati lampu. Jadi liftnya mati, naik tangga. Lalu kemudian kalian, adik-adikku sekalian, sampai di sana mendapat beasiswa dari Al-Azhar, dari Baitul Zakat, dari World Assembly Muslim Youth, WAMI, dari Al-Majlisul A'la Lishu'un Al-Islamiyah. Ada 4 potensi kita dapat beasiswa. Tapi jangan ambil 4-4-nya, nanti ketahuan diputus semua. Dan kalian dapat juga beasiswa dari pemerintah provinsi, dari Pemda. Saya dulu belajar hanya dapat beasiswa dari Al-Azhar. 162 pon. 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, tinggal 62 pon. Disitulah semua ongkos taksi, ongkos bis, beli diktat dan lain sebagainya. Saya ceritakan ini supaya kita ada perbandingan. Karena kalau tidak saya ceritakan begini, nanti adik-adik merasa paling sulit, paling susah, paling payah.
Khawatir saya nanti kalian pergi ke tepi Sungai Nil. Jadi ini yamsaskum qarqun faqad massal qauma qarqun mithlu. Kalian luar biasa, berangkat dilepas, ada bantu biaya tiket, sampai di sana ada sekretariat, sampai di sana ada bantuan beasiswa. Nanti setelah pulang pula diperhatikan. Perhatian pemerintah luar biasa sekali. Saya pulang karena mungkin ya itu tadi, karena dari awal itu akhirnya saya pulang, saya melamar di tempat banyak lamaran. Salah satu lamaran itu menerima saya. Datanglah surat ke rumah dari College University Perguruan Agama, namanya KUPUS, College University Perguruan Agama, KUPUS, B ujungnya KUPUS, College University Perguruan Agama Brunei Darussalam. Saya diterima kontrak 2 tahun. Saya sampaikan ke almarhumah ibu saya, "Mak, aku dapat kontrak jadi dosen 2 tahun di Brunei Darussalam. Aku pergi atau tetap di kampung?" Kata dia, "Sejauh manapun kau pergi, sebanyak manapun duit yang kau dapat, hidup ini cuma 2, makan, pakai. Tak lebih dari 2. Apa yang kau kerjain? Baguslah tetap di kampung ini, kau mendidik umat." Jadi maksud saya, adik-adik yang sudah dilepas, dibiayai, ada sekretariat, disediakan beasiswa, jangan nanti baliknya ke kampung orang lain. Andai saya pergi ke kampung orang lain, nggak salah, karena memang saya nggak dibiayai. Tapi kalau sampai kalian pergi ke kampung orang lain, dosanya 2 kali lipat. Satu provinsi menyumpah kalian. Nanti pulang, sebesar apapun tawaran di tempat lain, ingatlah cakap saya ini. Nanti kalian pulang akan menjadi doktor pakar tafsir, doktor pakar hadis, doktor usul fikih. Tawaran-tawaran berdatangan. Ingat, dulu waktu almarhum Nur Somad melepas kami. Mestinya kalian sedih, jangan ketawa. Kalian ingat bahwa hidup ini yang dicari. Apapun jabatan, sekaya apapun kalian, mau jadi dosen internasional, hidup ini cuma 2. Makan, pakai. Dan setebal-tebalnya makanan, sebanyak-banyaknya makanan, paling nambung 2-3 kali. Kalau ada orang tambah makan sampai 4 kali, itu ususnya bocor. Setebal-tebalnya pakaian, pakaian sunnah, paling 3 lapis. Di dalam itu jubbah, di luar itu burdah, di atas itu imamah. Itulah pakaian dipakai Habib, sunnah. Di dalam jubbah, dibalut dengan burdah, di tengkuk rida, di atas imamah. Kalau sampai lebih daripada itu bukan ulama, demam. Hidup ini tak lebih daripada itu, cuman makan dan pakai. Apa yang mau dikejar? Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Oh, jadi Ustadz tidak didapat ongkos, tidak dapat beasiswa itu Ustadz marah? Enggak, saya tak marah, saya husnuzon. Mungkin mereka tidak kasih saya karena mereka anggap saya kaya. Nama saya kan Abdul Somad Batubara. Semua batubara di Kalimantan Timur ini saya yang punya. Andailah mereka kasih dulu saya beasiswa, mungkin saya gak jadi selesai kuliah, karena saya sibuk pacaran di Kairo. Duit banyak kan? 4 tahun saya di Mesir, gak pernah pacaran. Kenapa? Karena perempuan gak mau sama orang gak punya duit. Saya lebih serius belajar. Saya selesaikan, masuk saya ke Al-Azhar bulan September 98. Bulan Juli 2002 saya sudah selesai kuliah, finish. Nilai turun Agustus. Jadi saya selesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan selesai. Jadi saya tak mau nanti adik-adik udah semester, udah berapa tahun di Mesir, cepat selesai. Kalau sanggup Al-Azhar terus. Saya tak sanggup di Al-Azhar, maka saya pergi ke Maroko, setelah itu saya ke Sudan. Tapi kemudian ada orientasi, ada cita-cita. Kata orang yang tidak bertuhan, gantungkan cita-citamu, alam akan membantu. Karena mereka tak percaya kepada Tuhan.
Kata dia alam akan membantu. Orang ateis. Tapi kita sebagai orang beriman, gantungkan harapanmu, Allah akan menolong. Maka dari sekarang, saya kemarin dapat kiriman foto kamar saya dari kawan saya. Gambar saya sedang nyetrika di kamar saya waktu di Kairo. Di dinding itu ada tertulis pintu Meknes. Meknes salah satu kota di Maroko. Ternyata waktu saya S1, saya sudah mau punya cita-cita mau ke Maroko. Tembakan saya waktu itu 2, kalau tidak ke Maroko, ke Sudan. Saya tidak memaksa adik-adik mau ikut seperti saya, karena kawan-kawan saya juga macam-macam. Ada namanya Ustadz Reza, S1 Al-Azhar, S2-nya ke Jerman, S3 Australia. Silakan, Timur dan Barat. Nanti saya kalau belajar di Barat itu jadi sekuler. Enggak, kawan-kawan saya belajar di Barat, pulang malah lebih Islami daripada sahabat-sahabat yang belajar di Timur Tengah. Saya kaget, saya terkejut. Kenapa kalian pulang lebih militan, lebih istiqomah? Karena kami ketemu betul dengan yang kafir-kafir itu. Satu kos-kosan kami dengan orang ateis. Gitu. Oh, ternyata sebetulnya yang kita baca di Kalimantan Timur dengan yang kita baca di sana itu apa sih bedanya? Sama aja. Quran yang ada di sini, Quran itu juga yang ada di Kairo. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ibnu Abi Syaibah, semuanya sama. Lalu sebenarnya kita ke Mesir itu untuk apa? Belajar hidup. Di sana adik-adik nanti akan ketemu semua orang. Ihbitu Misra, fa inna lakum ma sa'altum. Di sana kalian akan ketemu dari mulai Musa sampai Fir'aun. Saya sarankan ke adik-adik nanti memang temui betul Fir'aun itu. Tempatnya di samping Sungai Nil. Gedung tempat tinggal dia, dindingnya warna batu bata. Namanya Tahrir Square. Masuklah ke dalam. Walaupun dia sudah mati, tempatnya tetap di atas. Saya sampai ke sana, masuk saya ke tempat Fir'aun. Bergetar jantung saya pas mau masuk. Tiketnya mahal. Sampai ke dalam tidak boleh foto. Mamnu taswir. No take picture, tak boleh ambil foto. Itu makanya saya setiap ketemu sama saya jamaah, boleh foto Pak Ustaz? Foto. Saya takut bilang enggak boleh foto kayak Fir'aun aja. Fir'aun sedang menyadarkan kita, setinggi apapun jabatanmu, kau akan terbujur kaku, kau hanyalah tulang-tulang yang lapuk, kau hanyalah kulit-kulit yang membusuk. Lalu kenapa Fir'aun tidak membusuk? Allah berjanji, al-yawma nunajjika, hari ini kuselamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya kau menjadi pertanda bagi orang-orang yang datang setelah engkau nanti.